Mengapa klaim Allah yang Esa dalam iman Kristen adalah satu-satunya Allah yang benar? Dalam dunia yang semakin pluralis dan penuh kompromi, pernyataan bahwa hanya ada satu Allah yang benar dianggap ofensif, intoleran, bahkan fanatik. Banyak yang mengatakan semua agama sama, ujungnya satu Tuhan, atau setiap orang menyembah Tuhannya masing-masing. Namun, klaim Alkitab tidak memberi ruang untuk ambiguitas. Hanya ada satu Allah yang benar, Allah yang Esa dalam iman Kristen. Jika ini benar, maka semua penyembahan lain adalah kebohongan besar dan menyesatkan umat manusia sejak awal sejarah. Dan jika ini salah, maka seluruh pondasi iman Kristen menjadi runtuh. Inilah pertaruhan besar. Apakah Allah yang disembah oleh iman Kristen benar-benar satu-satunya Allah yang hidup dan benar? Mari kita menelusuri setiap bagian dengan argumen, kedalaman riset, dan kejelasan daripada kebenarannya. Halo, shalom umat pemenang. Untuk mengetahui siapa Allah yang benar, kita tidak bisa mengandalkan logika manusia atau konsensus mayoritas. Kita membutuhkan wahyu, pernyataan langsung dari Allah sendiri. Alkitab bukan sekedar dokumen religius, melainkan kompilasi wahyu ilahi yang telah diverifikasi secara historis, arkeologis, dan tekstual. Studi oleh para sarjana seperti F.F. Bruce dan Craig Blomberg menunjukkan bahwa keakuratan teks Alkitab Perjanjian Baru lebih tinggi dibanding naskah kuno lainnya, dengan lebih dari 5.800 manuskrip Yunani yang saling menguatkan. Dalam wahyu ini, Allah secara eksplisit menyatakan keesaan dan keunikannya. Para teolog seperti Millard Erickson juga menekankan bahwa keesaan Allah tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga esensial. Allah adalah satu-satunya yang memiliki hakikat ilahi sejati. Maka pengakuan iman Kristen bukanlah hasil spekulasi, tetapi respon terhadap pewahyuan Allah yang objektif dan dapat diuji. Wahyu ini bukan hasil kontemplasi manusia atau penyatuan pemikiran religius, melainkan tindakan aktif dari Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan manusia menebak-nebak tentang siapa Dia. Selain itu, pewahyuan dalam Alkitab bersifat progresif, dimulai dari Perjanjian Lama dan digenapi dalam Kristus di Perjanjian Baru. Ini menunjukkan konsistensi dan kesatuan pesan ilahi selama ribuan tahun, yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab keagamaan lain yang kerap bertentangan dan bersifat fragmentaris. Fakta bahwa Alkitab tidak menghindari realitas kehidupan, dosa manusia, konflik sejarah, dan pergumulan eksistensial menjadi bukti bahwa wahyu ini bukan karya manusia yang menyukai dongeng religius, melainkan suara Allah yang berbicara langsung kepada dunia yang jatuh. Lantas saudara, jika hanya satu Allah yang mewahyukan dirinya, maka perlu kita pertanyakan apa yang membuatnya berbeda dari semua klaim Allah lainnya. Allah dalam iman Kristen tidak pernah bergantung pada manusia, tidak bisa dipengaruhi oleh ritual, dan tidak berubah. Penelitian tentang agama-agama kuno oleh Mircea Eliade menunjukkan bahwa kebanyakan sistem religius pagan menggambarkan ilah yang menyerupai manusia dalam kelemahan, moralitas rendah, dan nafsu. Sebaliknya, Allah di dalam Alkitab menuntut kekudusan dan menyatakan bahwa pikiranku bukanlah pikiranmu. Saudara bisa membacanya di dalam Yesaya 55 ayat 8. Tidak ada satupun sistem keagamaan lain yang menggambarkan Allah sebagai satu pribadi yang mutlak, benar, adil, dan juga penuh kasih dalam satu kesatuan sempurna. Ini membedakan Allah iman Kristen dari semua konsep ilahi yang lahir dari khayalan manusia. Konsep kekudusan Allah bukanlah atribut tambahan, melainkan esensi dari siapa Dia. Dalam Yesaya 6 ayat 3, para serafim berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Ini menegaskan bahwa kekudusan adalah pusat keberadaannya. Hal ini tidak ditemukan dalam dewa-dewi mitologi yang penuh skandal moral dan kerusuhan ilahi. Kebenaran Allah pun tidak tergantung pada relativisme budaya. Dia tidak berubah oleh tekanan zaman atau tren pemikiran manusia. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Keteguhan ini menjadi jangkar iman yang kokoh dalam dunia yang berubah-ubah. Dalam relasinya dengan manusia, Allah menunjukkan bahwa kekudusan tidak menghalangi kasih. Justru karena Ia kudus, Ia tidak membiarkan dosa tanpa hukuman. Dan karena Ia kasih, Ia menyediakan pengampunan dalam keadilan yang sempurna melalui Kristus. Klaim saja tidak cukup. Allah yang benar harus membuktikan eksistensi dan kuasanya secara nyata dalam sejarah manusia. Dalam sejarah Israel,
mujizat yang tercatat, dan terutama kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti sejarah tentang tindakan Allah yang hidup. Gary Habermas dan Michael Licona dalam studi mereka menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus memiliki dukungan histografi yang kuat. Dari kesaksian awal para rasul, penganiayaan terhadap saksi mata, hingga transformasi radikal jemaat mula-mula. Selain itu, arkeologi juga mengkonfirmasi berbagai tempat, peristiwa, dan tokoh dalam Alkitab. Dari kota Yeriko, prasasti Teodan yang menyebut rumah Daud, hingga silsilah Romawi yang sejalan dengan Lukas pasal 2. Semua ini menunjukkan bahwa Allah di dalam iman Kristen tidak tinggal dalam ide atau filosofi, melainkan masuk dalam sejarah dan realitas manusia. Kebangkitan Kristus bukan hanya pengalaman spiritual atau simbol harapan, tetapi peristiwa historis yang meninggalkan jejak dalam sejarah dunia. Tanpa kebangkitan, maka iman Kristen menjadi sia-sia. Namun, fakta bahwa kekristenan tetap berdiri bahkan di bawah tekanan dan penganiayaan menjadi bukti kuasa Allah yang menopang gerejanya. Para nabi dalam perjanjian lama juga bernubuat tentang Mesias ratusan tahun sebelum kelahiran Kristus, yang semuanya digenapi dengan presisi. Nubuat seperti dalam kitab Yesaya 53, Mika 5 ayat 2, dan Mazmur 22 membuktikan keterlibatan Allah secara aktif dalam sejarah manusia. Tindakan Allah tidak berhenti di zaman Alkitab. Hingga hari ini, jutaan orang diubah secara radikal oleh perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dari pecandu, kriminal, hingga ateis menjadi saksi hidup kuasa daripada Allah. Jika Allah Kristen benar adanya, maka kita harus menguji semua bentuk penyembahan lain. Apakah mereka sejajar, setara, atau justru adalah penyesatan? Penelitian terhadap sejarah kepercayaan oleh ahli seperti Dr. Michael Heiser mengungkapkan bahwa banyak agama kuno yang penuh unsur okkultisme dan kultus spiritual yang terhubung dengan manifestasi kekuatan gaib, bukan Allah sejati. Dalam 1 Korintus 10 ayat 20 menyatakan dengan jelas bahwa penyembahan kepada berhala adalah persekutuan dengan roh-roh jahat. Selain itu, psikolog seperti Carl Jung melihat bahwa penyembahan berhala seringkali adalah proyeksi kebutuhan emosional manusia atas kekuasaan, rasa aman, dan pembenaran diri. Artinya, saudara, banyak ilah bukanlah realita objektif, tetapi hasil rekayasa psikologis dan pengaruh spiritual gelap. Kitab Ulangan 32 ayat 17 bahkan menyebut bahwa mereka mempersembahkan kepada roh-roh jahat dan bukan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ilah-ilah palsu bukan sekedar imajinasi manusia, tetapi dia merupakan entitas spiritual yang aktif menyesatkan. Fakta bahwa banyak agama mengadopsi praktek-praktek sihir, pemanggilan arwah, atau penyembahan alam membuktikan bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ia tidak menciptakan agama baru, tetapi memalsukan kebenaran untuk menjauhkan manusia dari Allah sejati. Saudara bisa baca di 2 Korintus 11 ayat 14. Penyembahan kepada berhala bukan hanya kesalahan doktrinal, tetapi pengkhianatan spiritual. Allah berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Ini adalah larangan tegas, bukan preferensi. Jadi, bagaimana kita mengenal dan mengalami Allah yang Esa itu secara pribadi? Inilah puncaknya dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan sekedar nabi, guru, atau figur moral. Ia adalah pernyataan Allah yang berinkarnasi. Penelitian teologis dan historis menunjukkan bahwa pernyataan diri Yesus sebagai aku di dalam Yohanes 8 ayat 58 merujuk langsung kepada nama Allah di Keluaran 3 ayat 14. Sebuah klaim keilahian yang tidak dimiliki oleh tokoh agama lain manapun. Studi sosiologis terhadap pertumbuhan kekristenan awal yang dilakukan oleh Rodney Stark menunjukkan bahwa kekristenan bertumbuh bukan karena kekuatan politik, melainkan karena kuasa perubahan hidup yang radikal melalui perjumpaan pribadi dengan Yesus yang hidup. Tidak ada sistem agama yang menawarkan pengampunan penuh, kasih karunia, dan relasi langsung dengan Allah seperti dalam Injil. Keselamatan dalam iman Kristen tidak diperoleh melalui usaha manusia, tetapi melalui anugerah Allah yang menyelamatkan. Ini bukan hanya membedakan kekristenan dari agama lain, tetapi membuktikan bahwa Allah sejati tidak bisa dibeli atau dimanipulasi. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pernyataan ini tidak membuka banyak jalan, tetapi hanya ada satu jalan, dan itu cukup karena kebenaran tidak membutuhkan alternatif. Kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya karya penebusan, tetapi penggenapan rencana kekal Allah sejak penciptaan. Inilah bukti terbesar dari keesaan dan kasih Allah. Ia sendiri datang untuk menyelamatkan umatnya. So, kesimpulannya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Esa dalam iman Kristen adalah satu-satunya Allah yang benar, karena Dia menyatakan dirinya sendiri dalam sejarah, dalam firman, dalam Yesus Kristus.
tidak ada ilah lain yang hidup, benar, atau berkuasa selain Dia. Semua bentuk penyembahan lain adalah bentuk penyimpangan dari kebenaran dan berada dalam kegelapan rohani. Mazmur 96 ayat 5. Sebab semua Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Setiap agama yang menolak keesaan Allah dalam Kristus adalah ilusi yang diproduksi neraka. Dan setiap penyembahan selain kepadanya adalah ibadah kepada setan dalam kostum religius. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you.